Assalamualaikum Pak Harto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Asih. Alhamdulillah ya Pak. Mohon izin untuk waktunya sebentar. Apakah boleh Pak? Sangat boleh, monggo. Saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah hari ini Pak Harto memiliki kelonggaran waktu sehingga kita bisa bertemu. Dan tentunya saya ingin belajar banyak pada Pak Harto ya. Terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, dan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nah, Pak Harto kan menjadi kepala sekolah, tentunya memiliki pengalaman yang real yang sangat luar biasa sekali. Maaf ya Pak Harto kan kepala sekolah di SDN Batu Menggirang ya. Selain itu kan Bapak juga memiliki tugas-tugas selain sebagai kepala sekolah. Jadi sebagai pengurus koperasi dan juga K3S. Nah, tentunya Bapak banyak sekali masalah-masalah dan juga kasus-kasus yang Bapak temui selama ini. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Oke, baik Bu Asih. Yang pertama selamat menjadi guru penggerak ya. Yang kedua terkait dengan saya sebagai kepala sekolah dengan berbagai tugas saya ya di keseharian tentu mengalami banyak istilahnya tantangan, dan saya mengidentifikasi kasus itu apabila di dalam situasi ketika saya harus memilih antara kondisi di mana saya harus mengambil keputusan di antara cara moral yang itu sama-sama benar, itu merupakan dilema etika ya. Misalnya saya harus rapat koperasi, tapi saat itu anak saya sakit, mana yang saya dulukan padahal semua dua-duanya sama-sama benar. Itu dilema etika. Dengan rujukan moral itu situasi di mana saya harus mengambil keputusan di hadapan pada satu sisi benar tapi satu sisi salah. Ya, misalnya contoh dalam kehidupan kita di sekolah mungkin harus menjenguk teman yang sakit, tapi satu sisi harus menggunakan uang bos, seperti itu. Itu sesuatu yang kita harus putuskan, tapi itu antara dilema itu namanya dilema etika, dan itu harus kita ambil itu rujukan moral kita seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Pak. Jadi ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang kadang-kadang ya dihadapkan pada situasi yang seperti itu ya. Ini dihadapkan pada dilema etika atau rujukan moral yang tentu tetap harus kita ambil keputusan, kita tidak bisa diam gitu. Maka yang saya lakukan yang pertama saya menentukan skala prioritas, mana dulu yang paling penting, kemudian pakai sistem jika maka, artinya jika saya mengambil keputusan ini implikasinya nanti seperti apa. Kemudian saya juga berpikir lebih banyak pilihan yang baik seperti apa, yang paling menguntungkan seperti apa dari beberapa pilihan yang ada. Dan tak lupa juga menentukan, karena keputusan itu kadang ada satu situasi yang keputusan itu harus segera diambil segera mungkin, tidak bisa ditunda-tunda, maka deadline waktu juga harus kita tentukan. Seperti itu Bu Asih. Oh ya, jadi skala prioritas dan segera mungkin ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan dalam situasi tertentu itu tentu ada beberapa prosedur yang harus kita laksanakan agar tentunya keputusan itu lebih tepat gitu Bu Asih. Yang pertama tentu saya sebagai kepala sekolah mengidentifikasi masalah. Mungkin mencari penyebab masalah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan, kemudian di antara dan mencari alternatif solusi. Dari beberapa solusi yang akan kita ambil nanti, mencari alternatif yang paling bagus tentunya. Kemudian juga segera mengambil keputusan, dan kemudian juga mengevaluasi keputusan itu nanti
dampak positif dan negatifnya seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Oh Asih. iya, jadi mencari penyebab masalah, Iya. mencari solusi, dan kemudian segera mengambil putusan gitu ya Pak Oke, ya. iya, Ya. siap. Jadi kalau sudah seperti itu, hal apa saja ya Pak selama ini Bapak anggap menurut Bapak paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika khususnya di dalam yang saya hadapi, tentu sebagai manusia biasa, yang paling saya utamakan adalah intuisi dan atau hati nurani saya yang paling dalam. Tentunya setiap manusia itu pada dasarnya tahu ini salah dan benar, tapi itu tidak bisa dihindari kan, tetap harus diambil keputusan dengan berbagai pertimbangan yang lebih baiknya seperti apa. Tapi paling tidak hati nurani pasti mengatakan kebenaran dan ketidakbenaran itu pasti, maka saya mengutamakan intuisi dan hati nurani saya dalam pengambilan keputusan. Oh ya, jadi yang paling efektif itu menggunakan hati nurani ya Pak ya, dan kemudian mengambil dengan berbagai pertimbangan, jadi yang lebih baik gitu ya Pak ya. Yang lebih baik dan mungkin yang paling menguntungkan. Iya, jadi hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi karena di awal tadi saya sudah matur bahwa dilema etika itu suatu keputusan harus diambil di antara benar melawan benar gitu. Tentu yang paling menjadi tantangan bagi saya pribadi tentunya ya harus mengorbankan salah satu, mengorbankan satu hal yang juga sama-sama benar. Misalnya saya contohkan tadi saat harus rapat tadi atau rapat kegiatan koperasi atau mengawasi dan istri sakit mungkin. Dan keputusan tetap harus diambil, tetap berarti ada salah satu yang dikorbankan, mungkin rapatnya ditunda atau meninggalkan istri yang sakit dan seterusnya. Hal itu merupakan hal yang baru jadi tantangan seperti itu. Jadi tantangannya antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak seperti itu intinya Iya, ya Pak ya. Ya, jadi apakah menurut dalam pengambilan keputusan ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Oke, jadi gini Bu Asih, apalagi nanti sedang jadi keputusan kepala sekolah ya mungkin. Setiap masalah memang harus segera diselesaikan ya dengan sebuah keputusan yang cepat. Tetapi juga harus melalui pemikiran atau pertimbangan dan tidak tergesa-gesa gitu. Maka prosedur yang saya jalankan adalah cepat tapi tepat gitu. Keputusan tetap harus diambil tapi tidak boleh tergesa-gesa, karena dengan pemikiran yang tergesa-gesa tentu nanti implikasi dari keputusan itu ada yang mungkin kurang tepat. Tapi prosedur yang saya lakukan adalah cepat dan tepat gitu. Iya, jadi tidak ada jadwal tertentu ya Pak, segera diselesaikan dan tergesa-gesa, intinya cepat dan tepat gitu ya. Dan pengambilan keputusan, adakah orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Dalam keputusan dilema etika tentu manusia biasa kan tidak secara sepihak tidak bisa menentukan yang ini yang paling benar. Tentu saya perlu yang namanya juga sharing ya dengan teman, dengan sahabat, mungkin dengan guru atau mungkin dengan sesama kepala. Intinya yang pertama adalah sharing. Kemudian yang faktor yang lain adalah dengan berdasarkan pengalaman dan fakta. Semakin kita banyak pengalaman, kemudian juga berdasarkan fakta yang ada, tentunya akan memudahkan kita mengambil keputusan mana atau yang paling tepat dan paling menguntungkan. Ya. Yang minimal dampak kalau memang sama-sama merugikan ya mengambil yang paling sedikit merugikannya seperti itu. Oh iya, jadi sharing ya Pak ya, tapi berdasarkan fakta-fakta ya Pak ya, tidak hanya bayangan ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang apa yang dapat Bapak petik dalam dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini Pak? Pengambilan keputusan itu sesuatu proses menentukan sebuah pilihan, apalagi dilema etika ya. Dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Jadi ada beberapa alternatif pilihan yang tersedia, harus kita ambil keputusan mana yang alternatif kita gunakan. Seseorang terkadang itu pada suatu keadaan di mana harus menentukan pilihan atau keputusan dari berbagai alternatif yang ada itu milih mana atau yang paling menguntungkan seperti itu. Proses ini terkadang memang rumit ya, agak sulit, kemudian juga berat.
karena berdampak pada dirinya dan mungkin lingkungannya, khususnya sebagai kepala sekolah dan kemudian di lingkungan sekolah ya. Iya. Namun keputusan tetap harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai situasi, berbagai hal, kemudian menjadikan keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik lah untuk semua. Apalagi kalau kepala sekolah ya keputusan yang terbaik untuk tentunya untuk dirinya pribadi, kemudian sebagai mungkin dalam jabatannya kepala sekolah dan dalam lingkup luas tentunya adalah sekolahnya itu tentunya. Jadi menjadi kepala sekolah itu tidak hanya sekedar untuk diri sendiri ya Pak, tapi kita punya rekan guru, punya apa yang kepentingan umum, yang pribadi, kita juga harus bisa membagi waktu ya Pak ya. Tentunya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Doakan saya semoga dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini lancar sampai selesai gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Harto. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak. Mohon izin atas waktunya sebentar. Apakah boleh Pak? Silakan, boleh saja. Iya. Nah, saya mengucapkan terima kasih ya Pak sebelumnya. Alhamdulillah hari ini Pak Suhur memiliki kelonggaran waktu sehingga kita bisa bertemu dan tentunya saya ingin belajar banyak dengan Bapak Suhur. Ya, terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak ya Pak. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, dan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini Bapak kan sebagai kepala sekolah tentunya memiliki pengalaman real yang luar biasa. Nah, dan selain itu juga Bapak kan juga mengurus koperasi dan lain-lain. Tentunya banyak sekali masalah-masalah yang dan juga kasus-kasus yang Bapak temui selama ini. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Iya Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Iya, jadi dengan cara mengidentifikasi kasus, kemudian memilih menguntungkan banyak orang yang istilahnya tidak merugikan orang banyak gitu ya Pak ya. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya demikian. Langkah-langkah yang dilakukan pertama, menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan sikap yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi dari poin 1, poin 2, dan poin 3. Iya, jadi langkah yang dilakukan itu pertama menentukan penyebabnya dulu ya Pak ya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, yang pastinya juga berdiskusi dengan warga sekolah gitu ya Pak ya. Ya, jadi dalam masalah tersebut, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang.
dan baik secara jangka panjang. Iya. Jadi melakukan analisis kasus ya Pak ya. Kemudian mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Intinya seperti itu ya Pak ya. Nah, hal apa saja ya Pak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan. Harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Iya Pak, jadi dalam menangani kasus-kasus yang pernah Bapak alami ya Pak ya, kira-kira itu ada tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya bisa saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya, ini intinya langsung diselesaikan secara langsung gitu ya Pak ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Misalnya ada orang yang terlibat gitu loh Pak, maksud saya. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Iya, jadi mengajak warga sekolah ya Pak, dari wali murid, juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang saya dapat atau yang saya petik adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oh iya Pak ya, jadi mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik ya Pak ya. Jadi, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Iya, mudah-mudahan depannya bisa berguna bagi keluarga sendiri, pada khususnya pada umumnya pada anak didik-didiknya. Ya, terima kasih. Doakan saya ya Pak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya bisa lancar dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga saya bisa menularkan ke rekan-rekan saya di SD Temwireng ini. Selalu saya doakan semoga sukses selalu BSC depannya nanti, supaya teman-teman juga mengikuti jejak BSC, supaya nanti guru-guru SDN Temwireng 1 ini menjadi guru penggerak semuanya. Demikian BSC. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.